Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 akan membawakan drama tentang D30 SPKI. Perkenalkan dari ujung sana, rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bagus Satria Wibawa. Saya berperan sebagai Jenderal Haryono. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Rahman. Saya sebagai anggota PKI Ekologian dan Warga. Perkenalkan, nama saya Indra Prayitno. Saya berperan sebagai Ketua Iman dan Isi. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Alfaris. Saya berperan sebagai Sulaiman dan Jenderal Ahmad Yani. Perkenalkan, nama saya Dery Nagriano. Saya berperan sebagai Suprapto dan juga Cakra Wibawa. Perkenalkan, nama saya Dawar Ramadhani. Saya berperan sebagai Syam Khazawan dan Jenderal Sutoyo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakal Kausar. Saya berperan menjadi Suparman. Perkenalkan, nama saya Vanessa. Saya sebagai istrinya Esparta dan pembantunya Haryono. Perkenalkan, nama saya Lina Suwardi. Saya sebagai adik Fitri dan istri Panjaitan. Perkenalkan, nama saya Najibina Putri Desani. Saya sebagai Joko dan Warga. Perkenalkan, nama saya Ratna Utami. Saya sebagai Den Aidit dan istri Rahana Nasution. Perkenalkan, nama saya Melani Sumardi. Saya berperan sebagai Sunan dan istri Haryono. Perkenalkan, nama saya kakak dari adik. Kenapa Itu saja perkenalan dari kelompok kami dan saksikanlah dramanya. 1 Oktober 1965, Ibu Pertiwi dirundung lara. Serangkaian penyiksaan terhadap 7 jenderal dilakukan. 7 nyawa dalam 6 jam disatukan ke dalam satu lubang. Gerakan 30 September 1965 yang dirancang oleh pemimpin PKI, DN Aidit, dengan tujuan mengganti ideologi. Pemberontakan ini merupakan serangkaian peristiwa kelam yang dialami Indonesia. Langkah awal bagi PKI adalah mengencarkan isu Dewan Jenderal untuk memimpin langkah, dengan tujuan mematikan langkah Dewan Jenderal, dengan maksud menggulingkan kepemimpinan Bapak Insinyur Soekarno. Menurut kabar isu para Dewan Jenderal, kita merumuskan harus memberitahu kepada masyarakat agar masyarakat dapat mempercayainya. Kita harus bersatu agar kita mendapatkan kesempatan ini. Jangan sampai dalam proses itu berpindah kepada kita dan juga mengambil partai ini. Siapa cepat dia yang dapat, tapi siapa yang tepat dia yang selamat. Saya optimis kita akan berhasil karena anak-anak buah di lubang buaya sana semakin tangguh dari waktu ke waktu. Saya tidak ingin kalah cepat. Segera hubungi kawan-kawan. Terasa lenggang dengan orang-orang yang pada berpikir untuk mengutarakan pendapat. Segelintir lainnya mengajukan dan yang menyidap, mulai melancarkan rencana yang dirancang dalam. Inilah keadaan pertemuan partai pada saat itu. Kolonel berpesan ini adalah gerakan militer dan sasaran kali ini adalah para Dewan Jenderal yang tidak berpihak pada bangsa ini. Para Dewan Jenderal yang tidak berpihak pada partai ini akan menguasai RI dan lain-lain. Maka dari itu kita mencalonkan 3 nama, yaitu pertama Kolonel Latif, kedua Kolonel Untung, dan ketiga Komandan Mayor Udara Suryono. Ada koreksi? Siap, tidak. Baik, saya kira cukup. Tidak ada pertanyaan? Siap, tidak. Baik, jika tidak ada, saya ingin mengatakan Kolonel ini adalah Kolonel Idul Arif. Gerakan ini adalah gerakan Idul Arif yang akan menculik para jenderal. Gerakan ini harus berhasil. Jika gagal, maka akan semua mengalami kegagalan. Mengerti? Siap, mengerti. Semua jenderal itu adalah antek-antek negara kita. Bagaimanapun kita harus menggagalkan rencana itu. Kita harus menculik dengan keadaan hidup ataupun mati. Siap? Siap, mengerti? Kalau begitu balik ke pos masing-masing untuk perintah selanjutnya. Siap, mengerti? 30 September 1965, pelancaran pergerakan menuai kasat hitam akan banyaknya rentetan kejadian yang membisu namun berupa saksi. Kelamnya peristiwa yang melibatkan tokoh-tokoh petinggi negara kala itu. Jenderal-jenderal yang diselimuti fitnah malah akan dibunuh dengan semena-mena. Untuk menculikan Ahana Setian oleh Letnan Ahmad Daniel Tulukijan Haryono
Handoko dan Sutoyo oleh Surono. Mengerti? Siap, mengerti. Para PKI yang beranggapan bahwa mereka pada sudah jalan yang tepat meluncur tanpa takut, menculik satu persatu Dewan Jenderal untuk dihakimi dengan cara yang mereka miliki. Ibu adik kena. Irma berlari ke arah ibunya. Tiba-tiba para prajurit itu menembak tembakannya. Mengenai adik Irma Suryani terhitung 3 peluru. Istri Nasution langsung memerintahkan suaminya untuk bergegas pergi. Cepat pergi, ibu. Jangan bergerak, berikan senjata. Gimana Nasution? Gimana Nasution? Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang. Baiklah, kalau begitu. Saya pergi mandi terlebih dahulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Setidaknya cuci muka dan berpakaian, bukan? Waktu sudah genting, Jenderal. Lancang sekali kalian. Tahu apa kalian? Saat Jenderal Ahmad Yani berbalik dan hendak menutup pintu, Cakrawirawa sudah lebih cepat melesatkan pelurunya, terhitung 2 hingga 3 peluru bersarang. Bereskan. Siap. Ada apa kalian datang pagi ini? Jenderal, ayah kami. Ada apa ini? Kami diperintahkan untuk membawa Jenderal. Siapa yang menyuruh kalian? Dari atasan kami, Jenderal. Apakah saya tidak sebaiknya ganti baju Tidak dulu? usah, Jenderal. Ada apa ini? Baiklah, kalian tidak perlu izin masuk. Mana surat perintah? Tolong, telepon komandan. Kenapa telepon sudah diputus? Kenapa teleponnya diputus? Ayo, Jenderal. Presiden sudah menunggu. Keluar. Ada apa ini? Jenderal harus menghadap presiden sekarang. Kamu tahu jam berapa ini? Hampir pagi, Jenderal. Hampir pagi apa tidak salah dengar? Tidak, Jenderal. Situasi sekarang sedang darurat. Baiklah, saya berikut. Tidak usah, Jenderal. Ayo ikut kami. Bang. Indri main sama siapa, Bu? Tidak tahu. Angkut! Bu! Kalian anak-anak tersembunyi! Baiklah. Mbak, mana Doramu? Mbak, mana Doramu? Sekali lagi, mana Doramu, Mbak? Jenderal, keluar, Jenderal. Cari semua berkasnya. Nembak sampai ketua lu bentuk lu. Bereskan. Bereskan semua. Sama lu bagus. Bu, apa Bapak di dalam? Iya, bekas bangun, Pak. Bapak di Tarian kematian! Tarian kematian! bereskan. Asik sendiri.
Ia refleks terkejut dan ditembak dan mati seketika itu juga. Semua jenderal dibawa ke rumah penyiksaan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Orang hidup yang tidaknya sudah mati. Baiklah. Yang berada di bawah di rumah penyiksaan tersebut bersenandung riang melihat para dewan jenderal yang diarak seperti hewan tersebut. Terjadi penyiksaan dan penyilitan kepada ketujuh dewan jenderal. Tiada hati, nampaknya sudah menjadi tradisi. Mereka menyiksa tanpa terbesit rasa kemanusiaan. Di mana Nasution? Jawab! Di mana Nasution? Dewan jenderal ke dalam lubang buaya dengan disertakan tembakan. Teriakan manusia-manusia haus darah yang mengelilingi lubang buaya pun semakin keras seiring gerakan yang mereka ciptakan. Oktober 1965, jenazah para jenderal dievakuasi dari lubang buaya. Evakuasi tersebut dipimpin oleh Mejan Soeharto. Kondisi para jenazah sangatlah memprihatinkan karena para jenazah sudah membusuk. Beberapa jenazah bahkan sulit untuk diidentifikasi karena kondisi yang sudah membusuk. Pemakaman dilaksanakan secara militer untuk menghormati para jenderal yang gugur karena mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Monumen pahlawan revolusi dibuat untuk menghormati para jenderal yang gugur tersebut. Kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu mengenang dan menghormati para pahlawan yang telah gugur.